Indonesia, salam Nusantara dari Sabang sampai Merauke, dari Medan sampai Pulau Rote. Mantara iman kita, mantara kasih kita, mantara pengharapan kita. Tentunya dalam Yesus Kristus menjadi Tuhan dan Juru Selamat kita dan Juru Selamat dunia. Jangan katakan bahwa Yesus bukan Tuhan, jangan katakan pula bahwa Yesus bukan Juru Selamat. Dia adalah Tuhan, dia adalah Juru Selamat. Kalau engkau percaya, engkau akan diselamatkan. Engkau tidak percaya, engkau akan dihukum. Yohanes 3 ayat 36. Karena Yesus sudah berkata dalam Yohanes 14 ayat yang ke-6, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tiada seorang sampai kepada Allah kalau tidak melalui aku. Dan Alkitab juga mengatakan dalam Kisah Rasul 4 ayat 12, dan keselamatan tidak ada dalam siapapun juga selain dalam Dia, Yesus Kristus. Karena di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita diselamatkan. Dan Paulus mengatakan dalam Kisah Rasul 16 ayat yang ke-31, percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus, maka engkau akan diselamatkan, engkau dan seisi rumahmu. Mantap! Saya mengucapkan selamat pagi bagi kita semuanya, selamat kita beraktivitas, dan doa dan harapan saya kekuatan Tuhan, kekuatan firman, kekuatan Roh Kudus, kekuatan doa, kekuatan iman akan terus menyertai langkah-langkah kehidupan kita. Dan juga saya mau katakan biar damai sejahtera daripada Tuhan Yesus itu menyertai kita dari sekarang sampai selama-lamanya. Puji nama Tuhan. Dan sebelum kita mendengarkan firman Allah, mari kita berdoa. Terima kasih audiens kami semua diberkati, dipelihara, dilindungi, dijagai, dan segala persoalan mereka Engkau mau menolong mereka, dan kami bisa bersama-sama bertumbuh dalam kebenaran firman-Mu. Dalam nama Yesus, haleluya. Amin. Puji nama Tuhan, saya akan membacakan kitab Mazmur pasal 13 ayat 1 sampai dengan 6. Temanya adalah doa kepercayaan untuk pemimpin biduan Mazmur Daud. Berapa lama lagi Tuhan kau lupakan aku terus menerus? Berapa lama lagi kau sembunyikan wajahmu terhadap aku? Berapa lama lagi aku harus menaruh kekhawatiranku dalam diriku dan bersedih hati dalam sepanjang hari? Berapa lama lagi musuhku meninggikan diri atasku? Pandanglah kiranya, jawablah aku ya Tuhan Allahku. Buatlah mataku bercahaya supaya jangan aku undur dan mati, supaya musuhku jangan berkata aku telah mengalahkan dia, dan lawan-lawanku bersorak-sorak apabila aku goyah. Tetapi aku kepada kasih setiamu aku percaya. Hatiku bersorak-sorak karena penyelamatanmu. Aku mau menyanyi untuk Tuhan karena ia telah berbuat baik kepadaku. Haleluya. Jadi ini kisah Daud, ungkapan hati Daud, ya. Dan saya mau katakan kepada kita, tema yang saya dapat, tetap percaya walaupun seolah-olah dibiarkan sendiri. Jadi kalau kita baca ayat ini, kita sebenarnya turut prihatin karena teriakan-teriakan doa yang begitu menyayat hati. Tetapi yang mau saya katakan kepada kita adalah ada hal-hal yang perlu diungkapkan diungkapkan dalam ayat-ayat ini, dan itu sebabnya saya memberikan tema tetap percaya walaupun seolah-olah dibiarkan sendiri. Dan pertanyaannya, apakah langkah-langkah kita agar tetap percaya walaupun seolah-olah dibiarkannya sendiri? Langkah-langkah kita agar kita tetap percaya walaupun seolah-olah dibiarkannya sendiri menurut Mazmur 13 ayat 1 sampai dengan 6 adalah: pertama, Daud tetap berharap kepada Tuhan. Jadi kita harus tetap berharap kepada Tuhan walaupun seolah-olah Tuhan tidak menjawab doa kita, atau mengabaikan kita, walaupun dia persoalan begitu besar yang kita alami, tapi seolah-olah Allah menyembunyikan dirinya, ya. Tetapi disinilah kita perlunya berharap kepada Tuhan dalam situasi yang demikian. Karena di sini kita lihat bagaimana Daud mengekspresikan ungkapan hatinya kepada Allah. Berapa lama lagi ya Tuhan kau lupakan aku terus menerus?
Berapa lama lagi ya Tuhan kau sembunyikan wajahmu terhadap aku? Apakah Tuhan menyembunyikan wajahnya? Apakah Tuhan melupakan kita terus-menerus? Saya mau katakan, kalau Yesus yang pada waktu mengatakan Eloi Eloi lama sabachthani, Allahku Allahku mengapa engkau meninggalkan aku. Jadi kalau anaknya mengalami proses yang demikian, kita sebagai hamba-hambanya, kita sebagai umatnya, kadangkala juga harus mengalami proses yang demikian rupa, supaya kita terus bisa berharap kepada Tuhan. Ketika kita berharap kepada Tuhan, persoalan yang kita hadapi, masalah yang kita hadapi seperti yang Daud hadapi, dia responi dengan pengharapan kepada Tuhan. Walaupun seolah-olah Allah tidak menjawab dia, tapi dia terus berharap kepada Tuhan. Karena kalau kita berharap kepada Tuhan, kita akan mendapat kekuatan dari dia, kita akan mendapatkan pengharapan dari dia. Dan itu sebabnya kita perlu berharap terus kepada Tuhan. Yang kedua, kata firman Allah, tetap percaya atas pemeliharaannya. Jadi ungkapan Daud dikatakan, berapa lama lagi aku harus menaruh kekhawatiranku dalam diriku dan bersedih hati sepanjang hari. Berapa lama lagi musuhku meninggikan diri atasku. Ya, ini tentu menjadi sebuah hal ketika kita mengalami masa-masa sulit, dan saya juga pernah mengalami masa-masa seperti itu. Seolah-olah ya desperate itu terjadi karena kita berharap, kita berdoa kepada Tuhan, tapi seolah-olah Tuhan abai terhadap doa-doa kita. Ada proses yang harus kita jalani dalam hidup ini. Apakah kita tetap masih mau berharap? Apakah kita masih tetap mau percaya atas pemeliharaannya? Atau kita ngambek lalu meninggalkan Tuhan? Tapi saya mau katakan, tetaplah berharap kepada Tuhan, tetaplah percaya atas pemeliharaan Tuhan. Sehingga dengan demikian kita tidak akan khawatir, kita tidak akan bersedih, kita tidak akan takut. Dan jangan biarkan musuhmu menguasai engkau. Jangan biarkan masalahmu menguasai engkau. Jangan biarkan persoalan-persoalan hidupmu menguasai dirimu. Kalau engkau biarkan persoalanmu, setan akan masuk ke dalam dirimu dan setan akan membuat engkau ragu terhadap firman Allah. Dan percayalah akan pemeliharaan, sebab Tuhan sudah berkata, Allahku akan mencukupi segala kebutuhanmu menurut kekayaan dalam kemuliaan dalam Kristus Yesus. Filipi 4 ayat yang ke-19. Dan segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan kepadaku. Artinya bahwa Tuhan tidak akan pernah menguji, membiarkan engkau untuk menanggung segala persoalanmu melebihi dari kekuatanmu sendiri. Alkitab katakan dalam 1 Korintus 10 ayat 13 bahwa Allah akan memberikan solusi ketika engkau menghadapi persoalan-persoalan atau pencobaan-pencobaan yang kau alami, tidaklah melebihi dari kekuatanmu, karena Dia akan memberikan solusi bagi setiap orang yang percaya kepada Dia. Jadi kalau engkau percaya akan pemeliharaan Allah, Tuhan akan menyatakan segala kebaikannya, segala perhatiannya dan kepeduliannya kepadamu. Dan yang ketiga yang Daud lakukan, dia tetap berdoa, tetaplah berdoa. Jadi ini penting, ketika kita mengalami persoalan Tuhan belum menjawab, tetaplah bertekun berdoa. Pray without ceasing, berdoa tanpa keputusan. Dan bertekun di dalam doa, supaya ketika kita berdoa ada senantiasa kekuatan Tuhan, pengharapan, kita percaya akan pemeliharaan Tuhan. Dan ini terbukti di ayat yang ke-6, bagaimana penyelamatan Tuhan, bagaimana Tuhan membuat Daud bersukacita, bagaimana Tuhan menyelamatkan Daud, dan pada akhirnya dia menyatakan bahwa Tuhan melakukan hal-hal yang baik pada dia. Dan itu sebabnya dia memuji Tuhan, bersyukur kepada Tuhan. Jadi kalau engkau mengalami persoalan-persoalan yang besar, jangan menyerah, jangan putus asa, terus berdoa. Teruslah berdoa dan teruslah berdoa sampai jatuh belas kasihan Tuhan. Walaupun mungkin kita seolah-olah seperti yang sedang dihadapi Daud. Kalau Daud telah menuliskan sejarah kehidupannya bahwa Tuhan
menolong dia, Tuhan juga akan menolong engkau dalam persoalanmu. Yang penting engkau tetap percaya kepada Tuhan, tetap berharap kepada Tuhan, tetap percaya akan pemeliharaan Tuhan, dan teruslah kita mempersembahkan hidup kita kepada Tuhan. Dan kalau ada masalah-masalah kita, mari kita ekspresikan, kita ungkapkan kepada Tuhan, dan nantikan pertolongan yang dari Tuhan. Ketika engkau sabar menanti pertolongan, Tuhan akan datang untuk menolong segala kesulitanmu. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, biarlah Tuhan menolong kami dan menyatakan segala kasih dan kemurahan-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sehingga setiap kami yang mengalami kesulitan seperti yang dialami Daud, kami tidak menyerah, kami tidak putus asa, kami tidak mempersalahkan siapa-siapa, kami tidak apalagi mempersalahkan Tuhan. Tapi kami sungguh bertekun untuk berdoa dan sampai kami menantikan jawaban Tuhan. Kalau engkau sedang sakit, apapun sakit penyakit, mengarahkan tanganmu kepada Tuhan. Segala sakit penyakit yang mereka derita, apapun itu, dalam nama Yesus kami perintahkan segala sakit penyakit keluar, dan oleh bilur Yesus engkau sembuh, oleh kuasanya engkau sembuh. Dan kami juga berdoa kepada mereka-mereka yang memiliki persoalan-persoalan, Tuhan datang kepada mereka, Tuhan menolong mereka, menyatakan penyelamatan-Mu, pertolongan-Mu kepada mereka, sehingga mereka memuliakan Engkau Bapa di surga. Di dalam nama Yesus kami bersyukur dan berdoa. Haleluya, amin. Selamat pagi bagi kita. Semoga Tuhan terus kita muliakan dalam tindakan, dalam perbuatan kita, dan kita tetap bisa menjadikan diri kita menjadi terang, menjadi berkat yang memberikan arah dan cita rasa di tengah-tengah dunia ini. Mantap, mantap, mantap. Dan kalau Anda mau berdonasi, ada nomor-nomor di bawah ini. Tuhan Yesus memberkati.